Halo, perkenalkan. Nama saya adalah Andromeda Ken Prabuning. Saya merupakan peserta guru belajar dari Bali. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yakni merefleksikan hasil pemahaman saya terkait materi, kreativitas, dan inovasi. Adapun beberapa pertanyaan yang harus saya jawab yakni, pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang kreativitas dan inovasi? Yang kedua, bagaimana lembar aksi satu membantu Anda untuk melatih kreativitas? Dan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan kreativitas dan inovasi ini? Nah, sekarang saya akan jawab dulu dari pertanyaan yang pertama. Adapun hal baru yang saya pelajari tentang kreativitas dan inovasi adalah kemampuan kreatif ternyata harus dibangun dari pembiasaan. Menjadi kreatif bukanlah perkara bakat atau sebuah turunan genetika yang diperoleh dari orang tua kita atau si anak. Kreatif itu sendiri adalah kemampuan untuk terus memunculkan ide-ide yang orisinal sehari-hari dalam berbagai situasi sehingga memberikan manfaat. Untuk menjadi kreatif, tentunya ternyata tidak cukup hanya dengan mempelajarinya saja secara teoristis, tetapi juga harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Nah, untuk berikutnya adalah pertanyaan yang kedua. Lembar aksi satu merupakan kegiatan yang sangat unik menurut saya dan juga adapun kegiatan pada lembar aksi satu dimulai dengan menggabungkan bentuk yang tidak biasa. Nah, di kegiatan ini ketika saya harus memilih satu hewan kesukaan saya yang merupakan anjing dan menggabungkannya dengan satu bentuk geometris yakni oval, saya melihat wajah anjing saya seperti anjing berwajah telur. Bahkan ketika saya menjadi seorang guru pun, dalam kegiatan ini saya merasa sangat senang melakukan kegiatan seperti ini yang harus menggunakan pikiran kreatif kita. Apalagi jika kegiatan ini kita berikan untuk siswa di dalam kelas. Nah, yang kedua adalah kegiatan kegunaan benda yang tidak berguna. Dalam kegiatan ini, saya merasa berlatih untuk menentukan tujuan dari apa hal positif dan baik yang ingin saya lakukan di masa depan nanti. Nah, setelah itu dilanjutkan juga dengan melihat benda-benda yang sudah tidak dipakai atau tidak berguna lagi di sekitar, sehingga benda tersebut tentunya masih sebenarnya memiliki kelebihan dan potensi yang dapat digunakan sehingga bermanfaat. Dengan berfokus pada tujuan inilah, maka benda yang sebelumnya tidak berguna atau tidak dipakai lagi dapat memiliki kegunaan yang lebih berfungsi di masa depan. Jadi di sini dalam berpikir kreatif itu kita selain berpikir kreatif, kita juga diajarkan untuk berinovasi. Berinovasi untuk benda-benda di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan. Sehingga benda-benda tersebut sebenarnya masih memiliki nilai, nilai fungsi dan juga nilai jual tentunya jika ingin berwirausaha. Nah, adapun yang ketiga adalah dalam kegiatan menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama, memberikan saya pemahaman terkait pembuatan agenda dan berusaha untuk lebih konsisten lagi tentunya dalam meningkatkan kompetensi kreatif itu sendiri. Dan juga dalam meningkatkan kompetensi kreatif itu dibutuhkan konsistensi ya tentunya. Karena kreatif itu bukanlah sebuah bakat, tetapi harus selalu kita latih. Sehingga ketika kita memunculkan ide-ide kreatif, maka inovasi-inovasi baru akan berkembang dan bisa memiliki fungsi yang baik untuk di masa depan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kalimat membangun. Dalam kegiatan ini, saya menulis sebanyak-banyaknya kalimat yang mendorong agar orang-orang di sekitar saya, baik itu rekan kerja, ketika kita bekerja sama di sekolah untuk membangun peserta didik menjadi lebih kreatif, ataupun ketika kita mengajak siswa untuk melakukan proyek. Jadi kalimat-kalimat ini tentunya harus dapat mendorong anak ataupun teman-teman di sekitar kita, rekan sejawat di sekitar kita untuk lebih kreatif. Dengan berfokus pada apa? Potensi yang dimiliki si anak tersebut ataupun rekan sejawat kita ketimbang melihat kelemahan yang dimiliki. Dengan tentunya ketika membuat kalimat yang mendorong ini itu harus berfokus pada untuk tidak menggunakan kata tapi, karena kan tapi itu seperti halnya kita memberitakan sebuah berita yang ups and downs. Jadi harusnya alangkah lebih baik jika kita selalu memberikan dorongan dengan memberikan umpan balik.
yang positif dan apa yang harus diperbaiki ketimbang kita menyampaikan hal-hal negatif. Nah, tips yang dapat saya bagikan untuk para pengajar dalam menerapkan kreativitas dan inovasi ini adalah satu, tentunya perbanyak membaca, menonton, dan berdiskusi dengan orang-orang sekitar, rekan sejawat, ataupun dengan siswa itu sendiri. Karena dengan kita lebih banyak membaca, menonton, dan juga berdiskusi, itu akan lebih membuka wawasan kita. Jadi kita akan mengetahui lebih banyak informasi-informasi baru yang mungkin saja kita lewatkan. Dan yang kedua, temukan setiap situasi-situasi yang dapat dijadikan kunci untuk berpikir kreatif dan membuat suatu inovasi. Dan yang ketiga, teruslah berlatih secara konsisten dengan mencoba ide-ide atau hal-hal yang baru. Dan jangan lupa, catatlah hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal baru yang ingin dilakukan sebagai bahan perbaikan. Tentunya jangan pernah berhenti dan teruslah mencoba. Well, sekian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga lebih bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih.